Perkenalkan, nama saya Claudia, saya dari SAE. Saya ingin izin bertanya, Ibu, untuk Bu Melisa. Gimana kan tadi kan Bu Melisa menyatakan bahwa jika ada suatu problem di Ginba ataupun permasalahan psikososial, maka bisa didiskusikan dengan K3 ya, Ibu. Nah, namun kenyataannya kita kan kalau misalnya investigasi ya Ibu sebagai SAE pasti kita berpikirnya itu pasti yang paling utama adalah 3 kategori, man, method, dan mesin ya Ibu. Nah, kemudian ketika kita fokus kepada masalah tersebut, ternyata dari psikososial juga ternyata ada masalah kendala salah satunya ya Ibu, yaitu misalnya dia ada permasalahan di keluarganya. Nah, dia beranjak dari permasalahan di keluarganya, ada tuntutan di keluarganya, dan dia bekerja itu tidak menyesuaikan prosedur atau melewat atau abnormality terkait metodenya dia saat bekerja begitu. Nah, kita kan pasti akan memperbaiki terkait prosedurnya ya, Ibu. Kita akan mereview kembali dan lain sebagainya. Tapi root cause-nya itu kan adalah terkait psikososial tekanan dari pekerja dari keluarganya ya, Ibu. Nah, itu kan sudah di luar kendali dari K3. Nah, itu bagaimana ya, Ibu, solusinya? Iya, Terima kasih, Ibu. pertanyaan menarik nih. Mbak siapa tadi, maaf? Claudia, Bu. Claudia. Oke, ini ini saya pernah mengalami waktu di tambang dulu. Waktu itu kita mengalami insiden berentetan dan pas kita gali ternyata masalahnya itu ke fatigue. Nah, kita gali lagi fatigue-nya kenapa? Ternyata pulang dari kerja gitu ya, mereka nyambi lagi. Operator-operator itu alat berat, dia pulang kerja, bukannya istirahat, tapi dia harus ngantar anaknya, ngantar istrinya ke pasar, yang tadinya dia bisa lanjut tidur, dia harus ke pasar dulu ngantar istrinya gitu ya. Jadi ini kan udah di luar pekerjaan nih, kita nggak ada prosedur yang mengatur mereka untuk apa namanya melarang istri-istri mereka gitu ya, nggak ada. Nah, apa yang kami lakukan? Iya, terima kasih. Ya, jadi waktu itu kami membuat program disatukan dengan program family gathering, di mana seluruh istri ya atau suami dari pekerja di karyawan kami ajak keliling tambang. Lalu setelah itu kita ajak nonton video ngapain aja sih suami dan istri mereka di tempat kerja. Agar mereka paham bahwa memang kebutuhan tidur dari pekerja yang shifting itu sangat tinggi. Lalu efeknya apa kalau tidurnya nggak cukup? Kita juga berikan gambaran walaupun tidak bukan data-data atau foto-foto karyawan yang fatality ya, tapi memberikan gambaran mereka ini loh separah ini kalau mereka tidak diberikan kesempatan untuk istirahat dengan baik. Nah, sehingga pendekatannya ini agak berbeda. Jadi kalau sudah melibatkan keluarga atau eksternal, sejauh mana kita bisa melakukan, kita hanya bisa di situ adalah melakukan awareness di situ, meningkatkan kepedulian. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara webinar atau seminar atau tadi family gathering atau ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan keluarga gitu ya, atau ada persatuan istri-istri misalnya. Nah, itu bisa kita libatkan juga sehingga mereka tidak hanya sebagai istri tapi juga mensupport baik itu istri atau suami ya, mensupport pasangannya untuk bekerja di area kita dan mereka paham bahaya dan resiko dari pasangannya untuk bekerja di tempat kita. Nah, tadi yang pertanyaan Claudia, eh, kita memang tidak bisa menyusun SPO mereka di rumah seperti apa, tapi sebagai orang ketiga kita bisa menjembatani itu dengan meningkatkan awareness dari keluarganya. Namun sejauh mana itu bisa efektif ya tentunya nggak akan langsung berubah ya, tapi pelan-pelan akan ada hal yang kita rasakan. Nah di situ juga awareness kepada karyawan kita juga harus balance juga, harus mereka juga dipahami, atau yang mau menikah juga harus diberikan gambaran bagaimana nanti setelah menikah, dan yang sudah menikah juga diberikan bagaimana mereka bisa memanfaatkan waktu di sela-sela libur ataupun di sela-sela off duty gitu, sehingga mereka masih bisa mendapatkan quality time walaupun uh, tidak sebanyak jika mereka bekerja di bidang lainnya, seperti itu. Seperti itu kalau dia kira-kira yang bisa saya jawab. Atau mungkin ada sharing dari teman-teman yang lain, boleh juga ya. Silahkan.
Terima kasih Bu Melisa.